mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qusay memiliki anak Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki anak Hashim. Hashim memiliki anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki 10 anak, di antaranya Al-Harith, Hamzah, Abu Talib, Zubair, Hajl, Al-Muqawwim, Dirar, Abu Lahab, Abbas, dan Abdullah. Abu Talib memiliki anak Aqil, Ali, dan Ja'far. Ali memiliki anak Hasan, Husain, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab. Sedangkan Abdullah menikah dengan Aminah, memiliki anak yaitu Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keturunan mulia. Qusay adalah anak cucu Adnan yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Bunda menjelaskan. Muhammad menikah dengan Khadijah, memiliki anak Qasim yang meninggal ketika masih kecil, Abdullah yang meninggal ketika masih kecil, Zainab yang memiliki anak Ali dan Umamah, Ruqayyah yang memiliki anak Abdullah, Ummu Kulthum, dan Fatimah yang memiliki anak Hasan, Husain, Ummu Kulthum, dan Zainab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah pada usia 25 tahun dengan Bunda Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Dari Bunda Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai putra dan putri. Kedua putra beliau, Qasim dan Abdullah, meninggal ketika masih kecil. Sedangkan keempat putri beliau tumbuh dewasa. Zainab lahir 23 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Rabi. Mereka memiliki 2 orang putra-putri bernama Ali dan Umamah. Zainab wafat saat berusia 31 tahun pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Ruqayyah lahir 22 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan dan dikaruniai seorang putra bernama Abdullah. Ruqayyah wafat di Madinah tahun 2 Hijriah saat berusia 24 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja pulang dari perang Badar. Ummu Kulthum lahir 19 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dia menikah dengan Utsman bin Affan setelah kakaknya Ruqayyah wafat. Ummu Kulthum wafat tahun 9 Hijriah saat berusia 28 tahun. Tepatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru memenangkan perang Tabuk. Fatimah lahir 18 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan dikaruniai 5 putra dan putri: Hasan, Husain, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab. Wafat bulan Ramadan tahun 11 atau 12 Hijriah. Fatimah satu-satunya putri
yang menyaksikan ayahnya Rasulullah SAW wafat. Anak-anak lain yang tinggal bersama keluarga Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan putra-putri Bunda Khadijah dari pernikahan sebelumnya. Ayahku Muhammad, ibuku Khadijah, saudaraku Qasim, dan saudariku Fatimah. Siapa yang mempunyai nasab seperti ini? Kata Hindun, putri tiri Rasulullah SAW dari Bunda Khadijah. Ya, semua bahagia dan bangga menjadi bagian keluarga Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid. 25 tahun Bunda Khadijah mendampingi Rasulullah SAW dengan segenap cinta dan keikhlasan tiada terhingga. Bunda Khadijah merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan perempuan manapun di dunia. Itu semua karena beliau hidup dalam cahaya kenabian dan menjadi bagian terpenting dalam proses lahir dan berkembangnya Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Bunda Khadijah untuk terus menebarkan kasih sayang dan menguatkan dakwah suami tercintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan dan kedermawanan Khadijah yang begitu banyak membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebutnya. Bahkan meskipun Bunda Khadijah telah tiada, aku telah dikaruniai dengan cinta kasihnya. Begitu jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ditanya tentang Bunda Khadijah. Tanggal 10 Ramadan tahun 10 kenabian, saat berusia 65 tahun, Bunda Khadijah wafat. Bunda Khadijah dimakamkan di Ma'la. Hanya berselang sebulan lebih dari wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berduka hingga tahun itu dikenal dengan sebutan Amul Huzni atau tahun duka cita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Beliau boleh memiliki lebih dari 4 istri. Akan tetapi, ketika Bunda Khadijah masih hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki istri yang lain. Setelah Bunda Khadijah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi. Beliau melakukannya semata-mata dengan tujuan untuk memperluas dakwah Islam. Sebagian besar istri yang beliau nikahi adalah para janda atau perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami mereka. Lalu, siapa sajakah perempuan-perempuan mulia para ummul mukminin yang menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saudah. Sepeninggal Bunda Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Bunda Saudah. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Saudah menikah dengan Sakran bin Amr. Namun, suaminya meninggal di Habasyah saat hijrah ke sana. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Saudah memiliki tujuan yang mulia. Beliau hendak melindunginya setelah suaminya meninggal. Beliau juga memberikan perlindungan dari perlakuan kasar keluarganya setelah Bunda Saudah memeluk Islam. Bunda Saudah wafat di Madinah pada bulan Syawal
tahun 54 Hijriah. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah putri sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Bunda Aisyah adalah satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih gadis. Bunda Aisyah adalah perempuan yang sangat cerdas. Banyak hadis peninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah wafat pada 17 Ramadan tahun 58 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Hafsah binti Umar bin Khattab. Sebelumnya, suami Hafsah, Khunais bin Huzafah, meninggal akibat luka-luka yang dia derita usai perang Uhud. Bunda Hafsah wafat di Madinah tahun 45 Hijriah saat berusia 60 tahun. Dia dimakamkan di Baqi. Zainab binti Khuzaimah. Zainab menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah suaminya Ubaidah bin Al-Haris syahid dalam perang Badar. Bunda Zainab wafat setelah 3 atau 4 bulan menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 4 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan dan memakamkannya di Baqi. Julukan Bunda Zainab adalah Ummul Masakin atau ibunya orang miskin karena kasih sayangnya kepada orang miskin. Ummu Salamah. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah adalah seorang ahli fikih yang sangat cerdas. Suaminya Abu Salamah wafat dan meninggalkan 4 orang anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah wafat di Madinah tahun 59 atau 62 Hijriah saat berusia 84 tahun dan dimakamkan di Baqi. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir meninggal. Zainab binti Jahsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Bunda Zainab atas perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan hukum jahiliyah masyarakat Arab tentang anak angkat. Iya, Bunda Zainab sebelumnya adalah istri dari anak angkat tersayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah. Setelah diceraikan oleh Zaid, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan melalui ayat 37 surat Al-Ahzab agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Bunda Zainab wafat tahun 20 Hijriah saat berusia 53 tahun. Bunda Zainab dimakamkan di Baqi. Juwairiyah binti Harith. Bunda Juwairiyah adalah putri dari pemimpin Yahudi Bani Mustalik. Pernikahan ini menyebabkan ayah dan Bunda Juwairiyah, keluarga, serta kaumnya tertarik untuk masuk Islam. Bunda Juwairiyah wafat pada tahun 56 Hijriah saat berusia 70 tahun. Habibah binti Abu Sufyan. Sebelumnya, Ummu Habibah adalah istri dari Ubaidullah bin Jahsi. Ubaidullah meninggal karena sakit di Habasyah. Raja Najasyi meminang Ummu Habibah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ayahnya, Abu Sufyan, saat itu adalah musuh utama umat Islam. Setelah pernikahan itu, sikap Abu Sufyan lebih lunak terhadap kaum muslim. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijriah. Safiyah binti Huyai. Bunda Safiyah adalah putri pimpinan Yahudi Bani Nadir yang sangat terhormat. Awalnya Bunda Safiyah adalah tawanan perang Khaybar. Bunda Safiyah wafat tahun 50 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Maimunah binti Al-Harith. Bunda Maimunah adalah seorang janda yang terkenal dengan ketaatannya dan ketakwaannya. Bunda Maimunah sangat memelihara silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Bunda Maimunah setelah menunaikan umrah qada. Bunda Maimunah wafat tahun 61 Hijriah. Demikianlah seluruh pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pernikahan yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan Islam. Istri beliau yang lain yaitu Maria Al-Qibtiyah. Dari Bunda Maria, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu orang anak laki-laki. Dia bernama Ibrahim. Namun Ibrahim meninggal saat masih kecil pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami, ayah, dan kakek yang sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua bisa mencontoh kehidupan mereka.